Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Deswita. Saya dari Pendidikan Geografi kelas 1B. Pada video kali ini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu perbedaan peta, atlas dan globe, dan yang kedua itu komponen-komponen peta. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan peta, atlas dan globe. Yang pertama yaitu peta. Peta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai gambaran atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Peta umumnya menampilkan gambaran permukaan bumi atau suatu wilayah pada bidang datar dan dengan skala tertentu. Pada peta, gambar suatu wilayah jika dilihat dari atas akan mirip dengan kondisi sebenarnya. Pada peta terdapat simbol-simbol sebagai keterangan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. Di antaranya, simbol arah, mata angin, simbol batas daerah, simbol bentuk permukaan tanah, dan simbol jalan raya. Yaitu atlas. Atlas adalah kumpulan dari peta-peta yang mempunyai tema yang sama dan disusun menjadi sebuah buku. Contohnya Atlas Indonesia dan Atlas Dunia. Penggunaan atlas sama dengan penggunaan peta. Yang membedakannya adalah wilayah yang dijelaskan di dalam atlas lebih beragam dan penjelasannya lebih detail. Atlas dibedakan menjadi atlas umum dan atlas khusus. Atlas umum yaitu atlas yang memberikan informasi secara umum tentang objek geografi di permukaan bumi. Contohnya, Atlas Indonesia berisi peta-peta provinsi di Indonesia, Atlas Eropa, Atlas Asia, dan Atlas Dunia. Sementara atlas khusus yaitu atlas yang menyajikan informasi kondisi geografi pada wilayah tertentu atau khusus. Contohnya atlas sejarah, atlas ekonomi, dan atlas geologi. Adapun komponen yang terdapat pada atlas yaitu yang pertama itu judul atlas. Judul ini menjelaskan isi yang ada dalam atlas. Yang kedua yaitu daftar isi. Bagian ini berisi tentang seluruh informasi yang ada dalam peta. Daftar isi disusun secara berurutan sesuai dengan halaman tempat peta. Dan yang ketiga itu judul peta. Judul peta menjelaskan informasi geografis yang ditampilkan. Dan yang keempat itu legenda peta. Legenda peta menjelaskan arti simbol-simbol atau warna yang ada di atlas. Bagian ini menampilkan nama-nama yang ada di dalam atlas seperti nama kota, nama jalan, gunung, sungai, dan laut. Dan yang ketiga itu ada globe. Globe berasal dari bahasa Latin yaitu globus, yang artinya bulatan atau bola. Globe merupakan bumi yang dibuat seperti bola. Globe dibuat pada bidang yang bulat untuk menyerupai bentuk bumi. Kita bisa memutar globe untuk menemukan wilayah yang kita ingin lihat. Pada globe terdapat garis-garis koordinat yang berfungsi sebagai penunjuk lokasi. Garis koordinat tersebut juga terdapat pada peta. Globe memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama itu untuk mengetahui perbedaan waktu di berbagai tempat di permukaan bumi. Yang kedua itu menjelaskan proses terjadinya siang dan malam. Dan yang ketiga, mengetahui perputaran gerak atau rotasi bumi, gerhana matahari, dan gerhana bulan. Dan yang keempat itu menjelaskan letak garis lintang, garis bujur, garis ekuator, dan letak benua. Pembahasan yang kedua yaitu komponen-komponen peta. Ada 11 komponen peta yang perlu kita ketahui, termasuk judul, mata angin, legenda, garis astronomi, sumber peta, tahun pembuatan peta, inset peta, simbol peta, lettering, dan warna peta. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang judul peta. Judul peta memuat informasi sesuai dengan isi peta. Judul dapat diletakkan di mana saja, asal mudah dibaca dan tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Kendati demikian, umumnya judul peta diletakkan di bagian tengah atas peta. Yang kedua yaitu mata angin. Mata angin atau orientasi adalah pedoman arah pada peta yang berfungsi untuk membantu pengguna peta memahami arah ketika membaca peta. Simbol arah mata angin dapat diletakkan di mana saja, asalkan tidak mengganggu informasi lain yang Anda dapat pada peta. Di dalam peta, arah utara selalu menunjukkan ke arah atas pada bidang datar atau kertas. Yang ketiga itu garis astronomis. Garis astronomis adalah garis-garis hayal yang melingkari bumi baik secara vertikal atau garis bujur maupun horizontal atau garis lintang yang ditujukan dalam satuan derajat.
Garis astronomis berfungsi untuk mempermudah menentukan posisi absolut suatu tempat di permukaan bumi. Yang keempat yaitu legenda. Legenda adalah keterangan tentang simbol-simbol yang tercantum di dalam peta. Legenda perlu dipahami dengan baik oleh pembaca peta, sehingga informasi yang diperoleh dari peta bisa tepat. Tidak ada aturan baku mengenai penempatan kolom legenda, karena pada umumnya legenda ditempatkan di bagian kiri atau kanan bawah peta pada bagian yang kosong. Legenda juga dapat diletakkan di bagian lain selama tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Dan yang kelima itu sumber peta. Sumber peta berisikan keterangan tentang sumber data yang digunakan dalam peta. Sumber peta berfungsi memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan dalam peta tersebut akurat. Dan yang keenam itu ada tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta menunjukkan tahun dibuatnya peta. Tahun ini perlu dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa data yang dimuat dalam peta ini masih dapat digunakan. Hal ini dikarenakan beberapa jenis peta tertentu seperti peta tematik, sifat datanya dapat berubah dari tahun ke tahun. Yang ketujuh yaitu skala. Skala adalah perbandingan jarak antara objek di dalam peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Skala perlu dicantumkan agar pengguna peta dapat membayangkan luas wilayah atau jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ada 3 bentuk penyajian skala peta, yaitu skala numerik, skala garis, dan skala verbal. Yang kedelapan yaitu inset peta. Inset peta digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta utama. Pada umumnya, inset terletak di pojok bagian dalam peta dan digambarkan dengan peta kecil. Terdapat 2 jenis peta inset. Yang pertama itu inset lokasi. Digunakan untuk memberikan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Umumnya, inset peta ini terdapat pada peta dengan skala kecil. Dan yang kedua yaitu inset pembesaran. Inset pembesaran digunakan untuk menjelaskan bagian dari peta pokok yang dianggap penting dari satu lokasi, yang kenampakannya lebih kecil sehingga perlu diperbesar. Inset jenis ini umumnya ditemukan pada peta dengan kenampakan wilayah yang lebih kecil. Yang kesembilan itu simbol peta. Simbol peta adalah gambar yang ada dalam peta untuk mewakili kenampakan alam di permukaan bumi, di mana terdapat 3 simbol peta. Pertama itu simbol titik. Untuk menunjukkan tempat atau data posisional, misalnya simbol titik dapat berupa lingkaran, segi 4 dan segi 3. Yang kedua yaitu simbol garis, untuk menggambarkan data-data geografis seperti batas wilayah, jalan, dan sungai. Dan yang ketiga yaitu simbol area. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan suatu area tertentu, misalnya daerah hutan, danau, persawahan, dan lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu lettering. Lettering adalah tulisan untuk mempertegas arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Lettering meliputi aturan penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring, dan huruf tega. Dan yang ke-11 yaitu warna peta. Setiap kenampakan alam yang termuat pada peta memiliki warna-warna yang berbeda. Perbedaan warna ini bertujuan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Contohnya, warna coklat menunjukkan daerah dengan kemiringan lereng yang amat besar. Demikianlah pembahasan video saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.